Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan fisik yang mencakup sumber daya alam yang mendukung pemenuhan keperluan hidup manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan juga perilakunya. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan juga pengendalian lingkungan hidup. Di era ini, arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara nasional telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI nomor 9/MPR/2001 tentang Dalam pasal 3 Ketetapan MPR RI tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus bersifat optimal, adil, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan prinsip pemeliharaan keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat yang optimal baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, yaitu dengan cara tetap memperhatikan daya tampung dan juga daya dukung lingkungan. Selain itu, dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari segi hukum, makna terbesar dari kesejahteraan rakyat adalah memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak sosial dan ekonomi rakyat agar mereka Selanjutnya adalah asas yang digunakan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah asas tanggung jawab negara. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga mutu hidup masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah asas berkelanjutan. Setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan juga terhadap sesama dalam satu generasi dengan melakukan kegiatan pelestarian daya dukung ekosistem dan juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah asas manfaat. Asas manfaat memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara merata sesuai dengan prinsip kebersamaan dan juga keseimbangan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi Selanjutnya adalah tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan dengan didasari wawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan juga pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi saat ini, sehingga pada masa yang akan datang, lingkungan akan menjadi lebih baik dan juga dapat menunjang kehidupan manusia. Selanjutnya, sasaran dari kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah terwujudnya keseimbangan dan juga keselarasan antara manusia dan juga lingkungan hidup. Lalu terwujudnya manusia yang memiliki peran sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap melindungi dan juga membina lingkungan hidup. Lalu terjaminnya kepentingan generasi saat ini dan juga masa yang akan datang, dan terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya adalah unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur yang terdapat di lingkungan akan memiliki hubungan timbal balik yang terjadi secara dinamis, sehingga mampu menciptakan keadaan lingkungan yang menunjang kehidupan makhluk hidup di wilayah tersebut. Unsur yang pertama adalah unsur hayati atau unsur biotik. Unsur biotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan.
Selanjutnya adalah unsur non-hayati atau unsur abiotik. Unsur abiotik merupakan komponen lingkungan berupa benda-benda tak hidup seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, topografi, dan iklim. Unsur abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia yang terdapat di sekitar organisme yang menjadi perantara serta unsur untuk kelangsungan kehidupan organisme tersebut. Lalu yang terakhir adalah unsur sosial budaya atau unsur kultur. Unsur ini berkaitan dengan sosial dan budaya yang terdapat pada masyarakat di sekitar wilayahnya, serta sebagai bentuk unsur lingkungan yang menggabungkan antara cipta, rasa, dan karsa manusia yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam setempat. Beberapa contoh unsur sosial budaya diantaranya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan juga permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Yang pertama adalah pendekatan teknologis. Selama ini kita ketahui bahwa teknologi banyak membawa dampak kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, teknologi tersebut akan diganti dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan atau juga bisa disebut sebagai teknologi bersih. Hal ini diterapkan dalam prinsip 4R yang sudah tidak asing kita dengar loh teman-teman, yaitu ada reuse atau pemakaian kembali, reduce atau pengurangan, dan ada recycle atau daur ulang, dan yang terakhir adalah recovery atau pemulihan. Selanjutnya adalah pendekatan administrasi, hukum, dan peraturan. Cara ini dilakukan dengan mengkonstruksi dan mengatur cara manusia berperan serta dalam lingkungan, sehingga perilaku manusia dapat dikendalikan dan pada akhirnya diharapkan dampak negatif dari aktivitas manusia tersebut terhadap lingkungan dapat dikurangi dan juga diatasi. Cara ini dapat dibagi dua jenis, yaitu mengikat atau ada konsekuensi hukuman, dan yang terakhir adalah sukarela atau ada Selanjutnya adalah pendekatan pendidikan atau pelatihan. Pendekatan ini dilakukan apabila masyarakat masih kurang informasi mengenai lingkungan dan juga merasa tidak memiliki kapasitas dalam mengelola lingkungan. Selanjutnya adalah pendekatan sosial budaya, yakni pengelolaan lingkungan akan bersifat lokal dan spesifik untuk area tertentu, sehingga perlu juga diperhatikan bahwa terdapat pengetahuan tradisional atau kearifan lokal masyarakat. Selanjutnya adalah pendekatan sosiopolitik. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar daerah atau etnis. Selanjutnya, pendekatan ekonomis. Setiap komponen lingkungan mempunyai harga ekonomi, sehingga dianggap sebagai hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, manusia diharapkan berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Yang terakhir adalah pendekatan ekologis. Pendekatan ini mengutamakan kepentingan altruistik dan cenderung mengacu pada strategi konservasi dunia, yaitu seperti perlindungan proses ekologis yang penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Lalu, selanjutnya adalah untuk dapat mengelola lingkungan dengan baik, diperlukan pengetahuan mengenai permasalahan lingkungan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yakni permasalahan lingkungan alam yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan lautan, dan udara. Lalu ada juga permasalahan lingkungan buatan, yakni seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, pemukiman kumuh, penumpukan sampah yang menjadinya permasalahan utama. Selanjutnya adalah permasalahan lingkungan sosial. Perubahan masyarakat yang awalnya bersifat tradisional agraris menuju masyarakat yang modern tentunya menyebabkan beberapa perubahan sosial, yakni perubahan peran keluarga, pemerintahan, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah permasalahan dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah kebijaksanaan yang sifatnya terus berubah-ubah hingga membuat masyarakat menjadi kebingungan. Dan juga ada beberapa lembaga yang masih nakal dalam mengelola lingkungan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga ekosistem terkadang menjadi rusak dan terganggu. Lalu yang terakhir adalah peran masyarakat yang terkadang tidak seimbang karena tidak meratanya edukasi dan pengarahan bagaimana cara mengelola lingkungan. Lalu sebagai masyarakat, peran apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ini?
Dalam pasal 70 ayat 2 menguraikan bagaimana peran masyarakat dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yakni yang pertama adalah pengawasan sosial, yakni dengan cara berkontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan undang-undang atau peraturan, rancangan undang-undang atau peraturan mengenai lingkungan hidup. Lalu adanya pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan. Hal ini dapat dilakukan terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintahan atau lembaga. Dan yang terakhir adalah penyampaian informasi atau laporan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan laporan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kepada pemerintah atau organisasi lingkungan hidup. Sehingga apabila terdapat permasalahan